Kalau dari sisi gamenya sih mata pencarian untuk saat ini bisa jadi streamer. Jadi itu lo Gajinya buat dolar. Lo gajinya dolar. Hello everybody, welcome back to our channel di BCH YouTube. Dan juga hari ini sama, kalau ketemu Tessa pasti kalian akan ketemu di mana sesi kita akan membahas semua tentang kreatif milenial Bojonegoro. Dan kali ini kita datangkan satu talent yang luar biasa. Yang pertama pastinya dia adalah seorang putri Bojonegoro yang gak lain dan gak bukan, dia benar-benar darahnya asli Bojonegoro. Dan juga sudah membawa nama baik Bojonegoro ke kalangan gaming di nasional. Dan gak usah lama-lama lagi lah, mari kita langsung kenalan langsung sama orangnya. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nih, kalau Tessa kan tadi udah kenalan di belakang sebelum kita tag video. Nah kalau teman-teman sekalian kan belum kenalan, kalau boleh tahu namanya siapa? Untuk nama aslinya Kurnia. Untuk nama gamenya Z. Oke, berarti lebih banyak dikenal sama kawan-kawan pergamingan pakai nickname-nya Z ya? Yeah. So kita panggil dia Z aja, karena Kurnia itu kan istilahnya nama sehari-hari. Kita pakai nama yang keren dong, nama artisnya bro. Oke, nah kalau Z sendiri kan yang kita tahu Z adalah seorang gamer, female gamer yang lebih ngarahnya ke game PUBG, tapi kurang lebih banyak beberapa game yang sudah dipelajari juga. Oke, nah kalau boleh tahu Z ini umur berapa sih? Aku 23 tahun ini. 23 tahun dan sudah berbakat loh bro. Sudah nggak bisa diragukan lagi ya, karena kreatif milenial Bojonegoro itu sebetulnya banyak dan sangat-sangat bisa diakui lah istilahnya. Cuman, nah ini tugasnya kita sebagai PCH untuk mendongkrak supaya putra-putri daerah Bojonegoro ini bisa berkancah di dunia internetan. Jadi semua orang biar bisa tahu gitu loh. Karena kita banyak tahu kan cuma dari Surabaya lah, mana yang di luar Bojonegoro. Nah, lanjut. Kalau dari awal mula kan sebelum melakukan games itu sendiri, sebelum terjun ke dunia gamers, Zi kan pasti juga sudah melalui proses akademis. Nah, Zi sendiri ini seorang lulusan IT. Oh, berarti memang bisa gitu ya, anak IT memang arahnya pasti ke gaming ya. Karena mereka suka teknologi. Iya. Kapan mulai kuliah waktu itu? Aku kuliah masuk 2016. Terus lulusnya? Lulusnya tahun kemarin 2020. Oh, udah lulus tahun. Berarti. Wow. 4 tahun loh ya. Enggak kurang, enggak lebih ya kan. Sudah pas. Lalu setelah menyelesaikan pendidikan akademis, kesibukannya sehari-hari apa sih sejauh ini? Sekarang kan ya sambil lamar-lamar kerjaan, cuman karena pandemi ya mungkin sama orang tua masih nggak boleh jauh-jauh dulu, mungkin masih dari Jawa Timur masih boleh, cuman kemarin pernah dapat di Jakarta. Karena pandemi ya nggak boleh berangkat. Iya sih, terlalu mengkhawatirkan ya. Karena kan Jakarta waktu itu salah satu penyumbang ya pasien paling banyak lah setelah Surabaya gitu, setelah Jawa Timur. Ya sih, semua orang tua pasti akan melakukan hal yang sama. Lanjut. Histori sebelum masuk dan menggeluti dunia gaming itu apa sih? Maksudnya benar-benar sebelum sama sekali nggak kenal dunia gaming. Z itu seorang yang bagaimana atau sehari-harinya apa selain sekolah? Ya kalau aku main game sih udah dari zaman SD sebenarnya. Main PS. Terus main PB pernah, cuman ya masih zaman laptop kentang lah. Dulu kan nggak ada laptop gaming kayak sekarang kan. Terus pergi ke warnet? Enggak sih, enggak pernah ke warnet juga. Cuman kan dulu waktu sekolah SD tuh cuman bisa Sabtu sama Minggu main laptopnya dibatasin. Terus ya udah kesini aku cuman main Mobile Legends waktu itu. Tapi nggak bisa karena kan ada build-buildnya, aku nggak tahu itu. Cuman abis itu tahu teman main PUBG kan, HP-nya lebih bagus dari aku waktu kuliah tuh. Aku pinjam HP-nya, oh ternyata gini. Terus habis itu aku coba download di HP ku sendiri tuh, ternyata bisa, tapi ya masih HP kentang. Terus sudah main PUBG dari season 2 tuh. Sekitar mungkin 2018 kali ya.
Terus 2018 sudah mulai masuk ke dunia PUBG. Jadi Ya. mengenal PUBG kurang lebih 2018. Ya. Baru ya kurang lebih 3 tahun ya. Ya. Tapi memang dari awalnya basicnya suka banget mainan game yang hits pada zamannya tentunya kan. Ya bisa dibilang gitu. Zaman sekolah dulu. Ah. Cuman kan masih yang nggak terlalu mendalami, katakanlah itu untuk hiburannya anak-anak kan gitu. Oke, terus udah berapa lama jadi gamer, mulai dari newbie yang benar-benar dari nol mulai mengenal mobile lah, kita bilangnya mobile game. Itu mulai dari newbie sampai profesional, katakanlah kita, karena kan mengenal Z sebagai sosok yang udah sampai ke e-sport nasional, kita udah bisa bilang dia seorang profesional dong, karena kan nggak semua orang bisa masuk ke sana, seleksinya pun ketat, kita tahu banget. Nah, udah dari newbie sampai jadi profesional tuh kurang lebih berapa lama menggelutinya? Mungkin aku ngitungnya dari PUBG aja ya, mungkin namaku juga lebih dikenal di PUBG, atau mungkin sekarang pun lebih ke arah GTA sih sebenarnya aku. GTA, pakai PC berarti? Iya, pakai PC. Oke. Cuman awalnya ya namaku ada di PUBG, itu udah ya dari season 2 PUBG, sekarang udah season 18. Berarti dari season 2 tuh kurang lebih 3 Ya, tahun itu ya? 3 tahun itu. Jadi sudah masuk ke ranah gaming itu udah kurang lebih 3 tahun. Wow. Jadi buat kawan-kawan sekalian, ternyata gaming itu nggak sesimpel yang kita pikir gitu loh. Ya. Itu butuh sama seperti orang itu berdedikasi ya, seperti Ya. karir. Jadi harus lakukan terus dan terus. Karena kan updatean tuh pasti baru lagi, harus belajar skill lagi, begitu nggak Ya. sih? Nah, setelah melangkah ke dunia gaming, bagaimana dengan aktivitas yang lama-lama? Apakah ditinggalkan atau sembari sambil itu juga dibuat hiburan juga atau bagaimana? Atau full time ke gaming? Kan kita udah tahu banyak orang-orang kan full time gitu di gaming. Kalau dari aku, kan awalnya waktu dulu masuk e-sport kan masih kuliah. Ya harus seimbang lah, nggak boleh kuliah ditinggalin. Ya alhamdulillah bisa masih lulus tepat waktu, IPK juga masih di atas 3,5. Jadi kuliah tanpa meninggalkan game, bukan game tanpa meninggalkan kuliah. Tapi Oke. dulu sloganku jangan sampai game mengganggu kuliahmu. Oke, jadi game tetap jalan, kuliah pun tetap jalan karena kuliah itu dibayari sama orang tua. Gak berani lah kita anak-anak mau main-main ya kan. Lalu hal apa aja yang membuat si Z ini kok tiba-tiba kepikiran, iya ya, gue jadi gamer aja ya gitu. Kan nggak banyak orang punya pikiran ke sana gitu. Ya karena game itu nggak melulu negatif gitu. Bisa jadi malah mata pencarian untuk saat ini nih, karena ya tahu sendiri di scene PUBG Mobile pun kalau untuk yang cowok emang udah jadi juara dunia. Ya, itu hadiahnya udah nggak main-main lagi Udah tuh. MM-an, udah gitu. dolar hadiahnya ya Iya. kan. Meskipun dibagi satu manajemen, cuman kan tetap kerasa per playernya Iya. kan gitu loh. Oke. Terus apa yang pertama kali menginspirasi Z? Mungkin dari sosok siapa atau mungkin dari Z sendiri bilang iya ya, kenapa sih nggak gua teruskan aja ini yang istilahnya awalnya cuman hobi, siapa tahu passion yang ku jalani ini bisa menghasilkan. Apa yang membuat Z tiba-tiba kepikiran gitu loh, punya ide tersebut? Ceritanya sih mungkin ya kan dulu main ya untuk sekelasku. Aku kan kenal anak-anak PUBG dari luar-luar daerah, ya anak-anak biasa gitu dari random, dari klasikan random, terus akhirnya bikin clan, terus kata mereka cobalah ikut klan-klan yang udah agak gede-gede gitu, siapa tahu berkembang. Berarti coba-coba itu seperti kayak kita seleksi begitu? Ya. Wah. Jadi masuk klan-klan besar tuh pun juga ada syaratnya, Iya. kill death-nya berapa, terus per match-nya berapa. Sama kayak gitu-gitu. YouTube, dia tuh harus ada jam tayang juga. Nah, iya. Harus tiap hari online dilihat juga pergerakannya, begitu gak sih? Iya. Ya saya sedikit banyak tahu lah. Dulu pernah coba-coba OTW mau jadi gamer, gak tahan, gak kuat karena skripsi tak tinggal, habis itu lupa saya. Oke, terus kita mau nanya, apakah game ini bisa dijadikan pekerjaan? Kalau iya, dari mana pendapatan ngegame? Katakanlah ya, mohon maaf ya, permisi aja. Banyak orang lihat kan, lu ngegame mau makan dari apa coba? Lu pengen mainan HP, kuota juga keluar, baterai juga ngecas, terus mager di tempat gak ngapa-ngapain. Emang tuh perut gak butuh makan? Nah, kita kan ngomongnya realistis bro, Iya. gitu loh. Bagaimana? Kalau dari sisi gamenya sih mata pencarian untuk saat ini bisa. Bisa jadi streamer. Streamer kan ya dari YouTube tuh bisa dimonetize. Iya.
apalagi di Facebook juga ada Facebook Gaming nih sekarang. Iya, sekarang udah mulai Tuh bisa dapat ya uang jajan lah istilahnya. Kebetulan aku juga di situ di Facebook juga Gaming aktif di ya, streaming. Facebook Gaming. Wow. Jadi sebetulnya itu bukan hal yang aneh ya. Bener ya, sekarang sudah itu bukan rumor lagi, bukan hoax lagi kalau game itu sudah bisa jadi mata pencaharian. Bahkan Z sendiri udah rasakan, udah lakukan itu juga. Jadi itu loh buat dolar. Lo gajinya dolar, podo kayak YouTube ya toh. Nah, makanya tapi saya karena sudah jadi gamer yang gagal, saya ambil YouTube aja. Mencoba ranah yang lain ya kan. Karena saya orangnya setengah-setengah. Kadang begitu loh. Orang tuh suka gampang mulai tapi susah akhiri dan susah konsisten kan katakanlah. Nah, ngegame sendiri apakah juga sama seperti itu? Iya sih, sama sih. Apalagi kalau udah emang berniat jadi profesional, harus latihan yang pasti. Sama kayak orang apa begitu latihan. Iya, sama kayak atlet-atlet olahraga lainnya. Iya. Karena setiap match itu pasti beda posisi, beda, maksudnya beda situasi ya. Nah, sih. Terus untuk menunjang hobi dan kegiatan game, rutin apa sih yang biasa Z lakukan? Terus sebagai gamer mungkin dari update game terbaru, apakah semua juga dicobai atau cuman upgrade skill di beberapa game yang Z sesuai dengan genrenya Z gitu loh? Kalau aku sih lebih ke fokus ke satu game. Cuman kalau emang udah bosen ya barulah kita main game-game lain buat ya refreshing lah, biar nggak melulu tentang PUBG terus. Aku kan lebih ke PUBG kayak gitu. Cuman tetap ya kan biasanya kalau seorang gamer tuh selalu ngikutin yang lagi tren tuh apa dia pasti coba. Apakah itu harus? Enggak sih, mungkin ya membayar rasa penasaran lah. Soalnya beberapa orang kan memanfaatkan hal tersebut dalam arti ketika itu satu game hektik seperti PUBG kita bilang hektik nih. Nah, seorang gamer langsung melihat itu sebuah pangsa pasar buat dia gitu loh. Sehingga ketika dia mau main, sekalianlah dia streaming, dia review. Nah, seperti kayak orang tuh unboxing sesuatu gitu. Apakah itu juga Z lakukan sebagai seorang gamer profesional? Mungkin kalau udah ke ranah pro itu lebih difokusin ke ya game itu. Cuman satu aja ya, satu fak tapi gitu kalau emang ada game-game baru mungkin kalau yang udah gede-gede review-review tuh mungkin endorse. Kayak gitu. Iya. Kayak yang itu loh. Titit no limit itulah pokoknya ya. Saya tidak mau nyebutkan karena dia sudah terlalu terkenal ya kan. Saya enggak di-endorse. Coba kalau di-endorse iya yang itu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah cakep ya kan. Terus rutin-rutin yang biasa Z lakukan untuk di satu game tersebut apa? Mungkin selain latihan apakah harus juga gua harus online nih berapa puluh jam nih begini itu apa gimana? Karena kalau udah gabung ke satu e-sport, setahu saya itu sama seperti kayak sistem absensi. Nah, dia harus absen, dilihat sama leadernya. Yang Z punya tim itu dilihat sama leadernya. Terus kalau kamu di SP apa segala macam, saya pernah dengar itu dari teman-teman gitu. Apakah Z juga lakukan hal yang sama, rutin-rutin tersebut? Jadi tiap harinya tuh pasti ada scrim. Scrim tuh apa ya? Gitu. Bukan teriak. Scrim itu kan gitu kan. Scrim tuh semacam ya latihan kalau di PUBG tuh kayak custom room. Nah, itu ada tim-tim yang daftar juga, tim-tim ya sekelas BTR, Onyx gitu-gitu. Ya udah pernah lawan mereka juga lah ya. Latihan tiap hari satu hari bisa 4 match kayak gitu. Jadi sengaja kayak collapse gitu, sparring lah. Ya istilahnya sparring, cuman kan kalau di PUBG tuh satu room bisa 16 tim, 20 tim, maksimal kan 25 tim. Bersama-sama itu ya kayak turne gitu kan. Cuman lebih ke arahnya sparring. Untuk dilihat kualitas permainannya Zizi kayak apa di semua istilahnya di semua medan pergamingan ketika itu berjalan. Kebiasaan karena habis minum makan dulu. Enggak apa-apa nanti dulu ya. Saya menghargai lo bintang tamunya ini muda-muda ya atau berbakat, berkualitas dan juga yang pasti konsistensi dalam melakukan satu hal. Nah, itu kan juga salah satu kunci dalam dunia pergamingan atau e-sport. Karena yang kita tahu kan banyak anak muda zaman sekarang ngegame ke warung kopi, ke kafe-kafe ngegame tapi rane hasil. Nah, lah ngegame tok kok ngentokno kuota ya to pesen kopi sak cingkir 3.000 ya lungguhmu ya berjam-jam lah wong wifi-nan ya kan. Terus ditelepon mbok kandang mulai. Setor. Itu aku banget sebetulnya.
curhat itu ceritanya. Aku gak ngomongin siapa-siapa, jadi jangan GR. Tapi kamu kerasa ya silahkan. Terus dari Z sendiri yang kita tahu kan, dari tadi kita sebutkan nih, Z kita kan juga penasaran, Z itu prestasinya yang selama ini udah Z raih dalam dunia pergamingan, mulai dari newbie sampai bahkan profesional tuh apa aja? Mulai diurut lah dari historinya, mulai ngikutin turne-turne apa aja kayak gitu-gitu. Kalau turne PUBG sih udah banyak sebenarnya. Udah nggak kehitung ya berarti? Iya. Mulai dari yang dalam kota, luar kota. Aku kalau di daerah Bojonegoro sendiri malah belum pernah. Soalnya kan aku kuliah kan di Bandung. Oh dulu kuliah di Bandung. Iya, tapi kamunya Bandung. And then ya karena join e-sportnya kan e-sport Jakarta, ya lebih banyak turne-turne nasional. Itu secara online. Oh, jadi nggak perlu pergi ke Jakartanya. Tapi ya karena pandemi juga kan, aku join e-sport nggak lama pandemi. Jadi tiba-tiba pandemi. Iya. Tapi sebelum-sebelumnya sempat ikut yang offline nggak? Karena turne-turne offline tuh kan juga lumayan gitu loh. Beberapa kali saya sempat sih kayak nge-MC satu acara turne di Sutos. Di Sutos itu dia bikin PUBG turne begitu. Nah, itu mereka sengaja bikinnya offline supaya bisa higher crowded gitu loh istilahnya gitu. Apa belum pernah? Sebenarnya ikut sih yang offline itu mungkin dalam Bandung atau nggak harus melancong ke Jakarta. Sebenarnya sih waktu itu mau pernah. Hampir. Mau pernah. Iya. Kan diajakin tuh ke aku kan sebelum jadi masuk e-sport yang player inti kan pernah ya istilahnya cadangan tapi nggak official. Suka gantiin player-player intinya kayak gitu, suka waktu itu pernah disuruh ke Jakarta buat ya cadangan lah. Siapa tahu player intinya tiba-tiba sakit atau gimana. Cuman ya ada kuliah, masa aku skip kayak gitu. Terus, jadi lebih berat ke kuliahnya akhirnya nggak ikut ke yang offline itu. Cuman sudah pernah merasakan istilahnya euforianya waktu offline atau belum? Belum. Jadi selama ini online terus ya. Tapi kalau online apakah harus berkumpul dengan timnya atau di rumah aja sendiri-sendiri? Sebenarnya bisa kumpul. Kan biasanya ada GH tuh setiap e-sport. Biasanya kalau ladies kan pasti kalau turnamen yang udah ada nama, prize poolnya gede, wajib on cam. Buat buat memastiin dia bener cewek atau enggak. Jadi ya selama ini ya di rumah. Tapi cuma pakai open kamera gitu, video call begitu kan. Nah, jadi nggak pernah, yang saya tahu mungkin beberapa orang kalau satu tim itu sengaja ngumpul ke satu titik bersama-sama ketika dia turnamen online, ya udah di titik itu. Jadi mereka bisa koordinasi secara langsung gitu loh. Nah, kebetulan dulu timku aku Bojonegoro, satunya Surabaya, satunya Semarang, satunya Jakarta. Jadi benar-benar random ya memang, bukannya dalam arti satu domisili yang sama gitu, enggak. Tapi kadang juga ada. Gak sengaja ketemu gitu. Iya. Terus prestasinya apa aja yang mulai dari yang Zi paling inget lah, yang kita bilang yang paling buat Zi, wah ini salah satu the best of my part gitu loh, in my life gitu loh. Maksudnya tiba-tiba nih, ini gue dapat ini penghargaan paling tinggi dan ini goals paling tinggi gue nih gitu. Dulu sih pernah sampai lolos ke apa ya istilahnya kayak udah tahap akhirnya apa ya, grand final ya, bukan grand final sih, udah grand final dari Indonesian Girls League atau apa ya dulu namanya tuh. Kayak gitu. Jadi sudah se-Indonesia tuh sudah tersaring diambil the best of the bestnya gitu kah? Ada juga dari tim luar juga kalau nggak salah waktu itu. Oh nggak cuma dari Indonesia doang. Jadi yang kalau katakanlah yang mengimplementasikan si Z ini sebagai seorang gamer profesional itu kejuaraan apa? Yang sudah benar-benar sampai diakui nasional. Ya itu sih, itu kan istilahnya ya udah tim-tim sebut nama itunya, nama acaranya. Iya itu aku lupa ininya. Masih muda udah lupa bro. Nggak apa-apa. Itu memang begitu, kalau sudah lupa bagaimana lagi, nggak bisa disalahkan gitu loh. Cuman itu diraih Zida ketika tahun 2020. Ketika pandemi itu. Wow. Ketika pandemi tidak menghalangi seorang untuk lebih berprestasi lagi ya. Dalam arti kan banyak orang waktu pandemi kan down kebanyakan. Cuman si Z malah terbalik, ketika dia pandemi malah dia dapat yang the best dari
yang sudah dia punya gitu loh. The best of the bestnya Z. Oke, lanjut. Terus kalau genre atau jenis game yang disukai selain kayak tembak-tembakan apalah itu kan ada kayak RPG lah, apalah apa itu kan saya kurang paham. Ya kalau aku sih dulu malah apa ya, gak bisa aku main PUBG tuh, gak bisa main tembak-tembakan di HP. Terus ya karena emang coba-coba, jadi aku main game ya apa yang aku suka aja. Kalau di sendiri kan ada tuh nama-nama jenis-jenis yang game itu apa gitu. Kayak PUBG itu kan MOBA apa RPG? MOBA FPS ya kalau nggak salah. Ya aku nggak terlalu paham genre game malahan. Jadi ini seorang game yang katakanlah tidak terlalu mendalami game, kan biasa bahasa gaming ngerti gak sih? Yang saya nggak tahu ya kan, yang ini ngomong apa? Battleground gitu. ya. Iya, kayak begitu-begitulah. Iya. Itu kan banyak kiasan-kiasan di bahasa gaming yang kadang-kadang orang awam nggak ngerti, dan itu salah satu yang istilahnya menjadikan dia tuh oh ini genre ini genre ini. Sedangkan si Zini nggak terlalu mendalami itu, tapi sudah bisa jadi pemain yang penting kan internasional. bisa main gamenya. Genre tahu genre tapi nggak tahu cara mainnya. Nah, sama aja Leo. Istilahnya banyak pengetahuan tapi nggak ada praktek, sama aja gitu ya. Siap. Yang penting praktek dulu bro, coba dulu. Nanti belajar belakangan, ya kan. Oke, menurut Z, game itu ke depannya akan seperti apa sih? Kan di Indonesia ini sudah dibentuk nih sama Jokowi nih, e-sportnya Indonesia ESI. Terus untuk mewadahi para gamer yang seperti Z, gimana pendapatnya Z, tanggapan Z itu bagaimana sebagai seorang gamers juga? Ya kalau dari sisi gamers ya pasti seneng karena udah diwadain. Iya. Kan berarti udah bukan dilihat negatif gitu. Udah nge-game. Iya. Nge-game udah pun masuk SEA Games juga. Sudah jadi salah satu cabang olahraga. Cabang olahraga. Malah jadi gamers tuh nggak cuman latihan-latihan. Kan fisik juga perlu, makanya juga harus olahraga. Mental juga. Sama seperti atlet juga. Iya. Katakanlah e-sport ini kayak atletnya catur. Jadi memang dia nggak pakai terlalu banyak fisik, tapi kan dia pakai tenaga, pakai otak mental, gitu. Terus main otak. ya mentalnya juga. Iya. Terus kalau dari Z sendiri, inspired player yang mungkin Z bener-bener wah gue terinspirasi nih dari si orang ini, baik dari luar ataupun dalam negeri, siapa sih katakanlah? Kalau dari aku nggak ada mengidolakan satu, tapi ya yang Z kagumin gitu loh. Aku kagum ya sama-sama kan sama-sama pemain-pemain yang udah gede lah. Kalau cewek kan karena dulu mungkin kalau di PMPL season 1, season 2 tuh kan masih yang juara tuh dominan, udah tahu pasti ya juaranya itu. Nah, karena mereka mungkin anak-anak kota gede yang defense-nya udah mumpuni dan udah tersupport lah dia buat jadi pro player. Terus nggak gitu. bingung dia milih orang tuanya, ya kan? Anak orang punya bro, device punya, wifi ada, ya kan? Nggak harus cuci piring, nggak harus kamu nggak bantu mama, begitu kan? Udah di kamar aja begini, terus aman, ya kan? Itu sih memang mempengaruhi ya, karena kan banyak orang nggak bisa ngatur waktunya di situ. Dalam arti kehidupan nyatanya dia akhirnya banyak terbengkelalai gitu loh. Bahkan banyak gamers tuh ya katakanlah yang putus sekolah, bener nggak sih? Karena kan dia terlalu fokus di sana mau nggak mau, karena dia mengejar ada satu goals yang harus dia kejar. Karena banyak teman saya yang nge-game sebetulnya yang udah jadi e-sport dia katakanlah di Surabaya, di mana kan dulu saya kuliahnya di Surabaya, itu banyak yang hampir udah putus kuliah gitu loh maksudnya. Tapi sebenarnya bisa diakalin kalau emang dia kuliah, bisalah kalau emang mau fokus cuti dulu, jangan sampai fokus kuliah. Putus kuliah. Tapi kalau SMA kan bisa ke homeschooling. Oh iya. Gitu. Cuman Zini patut ditiru, dia nggak ambil apa-apa, nggak ambil cuti, nggak ambil homeschooling, juga tetap melakukan kewajibannya sebagai anak dan sebagai mahasiswa, tapi dia tetap melakukan kesenangannya dia tanpa mengganggu apa yang jadi kewajiban gitu loh. Nah ini patut dicontoh untuk kaula muda, kreatif milenial Bojonegoro. Jadi nggak boleh kalau main tuh sampai kelewat batas lah istilahnya. Boleh fokus tapi nggak boleh kelewat batas kan. Oke, lalu menurut sekarang kita bahas tentang game ya. Menurut khalayak umum, semua orang kan mengatakan bahwa kalau di masyarakat orang lihat nge-game apa segala macam itu kan pasti kan dibilang dipandangnya negatif. Terus habis itu kata-kata orang tua itu kan juga bilangnya
kamu nih ngegame terus gak ada masa depannya. Emang ngegame itu bisa jadi apa lah kayak gitu. Sedangkan dari Z sendiri menurut Z itu game itu positif atau negatif sih? Bisa dilihat dari dua sisi. Negatif kalau dia lupa waktu. Ya kayak ngegame doang tapi nggak, kalau emang dia jago nggak ikut turnamen buat apa? Ya benar-benar. Nggak ada hasilnya. Paling turnamen sekarang 40.000, 30.000 udah dapat slotnya. Hadiahnya ya lumayan lah 1,5 segituan. Iya, katakanlah udah berjuta-juta gitu loh, nggak yang ratusan ribu. Iya. Terus kalau yang sisi negatif ya, kalau bisa memanfaatkan dari game itu buat dapat duit ya kenapa enggak gitu. Iya benar-benar. Terus dari Z sendiri biasa kalau ngegame itu ya dia itu pikirannya mau ke arah gue jadi caster mungkin ya, atau gue jadi player apalah begitu kan. Kadang-kadang ada yang bilang, Kak, beberapa teman-teman saya yang sudah mulai pro player sehingga dia sudah mulai jenuh ketika bermain, hanya bermain terus, dia akhirnya jadi caster lah. Z sendiri punya nggak pikiran ke arah sana kira-kira? Aku kalau caster sih enggak. Kenapa? Nggak bisa, ya paling kalau caster tuh apa ya, harus pintar ngomong kan. Iya sih, tapi di lain dia harus pintar ngomong kan, dia harus ngerti nih equipment apa aja yang ada di game tersebut, harus hafal, harus di luar kepala, terus harus ngerti momen-momennya lah. Itu kan hanya gamers yang tahu gitu loh. Apakah sih gak kepengen ke arah situ? Biasanya kan lebih menjual, bisa share Discord lah, bisa share YouTube-nya lah, bisa share yang lain-lain gitu. Streamingnya tuh lebih banyak dilihat kan sama orang. Ya tapi aku mungkin game sama lebih ke streamer. Sekarang mungkin banyak pro player juga gitu. Dia pro player pasti dia punya streaming ya, gitu. Jadi punya account streaming. Jadi Zizi lebih memilih untuk jadi playernya aja ya. Player sama streamer lah. Nggak mau ke ranah-ranah lainnya. Mungkin kan coba-coba yang seputaran gaming gitu loh. Mungkin kalau lagi live stream, kalau misal kita main PUBG udah mati duluan, tuh duluan, temennya masih main iseng-iseng aja. Ya kita lihat di sini kayak gitu. Jadi komentator ceritanya komentator. Ya sambil nyemangatin kan teman-temannya kan. Oke. Nah, sekarang kalau dari game sendiri kan kita lihat banyak banget kawan-kawan yang udah mulai namanya kecanduan ngegame. Bahkan ada yang sampai mengganggu indera penglihatannya, terus sampai ada yang sampai ke kejiwaannya, paling parah kan sampai ke mental, sampai ke psikisnya dia. Nah, itu bagaimana sih menurut Z, pandangan Z terhadap yang seperti itu? Kalau dari sisi aku, kalau emang dia udah mantap mau turun jadi pro, nggak hanya kecanduan tapi dia nggak ada hasil gitu, ya harus siap mental yang pertama itu pasti. Jadi Z istilahnya tidak sependapat dengan orang, oh nek kamu nge-game bisa mata lu rusak, habis itu mentalmu breakdown gitu kan istilah. Karena kan sering marah-marah toh. Kita kalau nge-game jebret gitu kan. Terus habis itu lebih ke arah psikis, lebih banyak menyendiri atau lebih tidak mau diganggu, nggak banyak sosialisasi sama orang gitu loh. Kalau soal mata atau apa itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing. Harus dijadwal betul ya. Jadi nggak boleh yang sampai berlebihan. Makanya selalu kita katakanlah si Mobile Legends tuh kan mesti kasih tahu bermainlah secukupnya, jangan terlalu lama, ingatlah beristirahat kayak gitu-gitu ya. Oke. Nah terakhir nih, sekarang kan kita lagi menghadapi masa pandemi, yang dimana teman-teman juga banyak lah di luar sana yang kreatif milenial itu sama hobinya ngegame. Menghadapi kondisi pandemi sebagai gamers, bagaimana sih Zini menyikapinya? Sehingga nggak sampai vakum gitu loh. Kalau dari sisi gamers selama pandemi ya kurang lebih sama sih. Cuman perbedaannya sekarang lebih sedikit turnamen offline. Ya karena kan pandemi nggak boleh berkerumun. Ya. Cuman ya mungkin ada, cuman nggak bisa ditonton. Cuman player-playernya aja. Kayak kemarin FF kan ada offline-nya. Cuman buat di PUBG, PMPL ini masih online semua. Masih online gitu. Ya. Jadi buat Sisi beranggapan bahwa pandemi tidak menghentikan pergerakannya para pemain yang benar-benar sebagai pro player loh ya, yang nggak cuman ngegame-ngegamean. Nah, last but not the least, kalau dari Si sendiri bagaimana, boleh kasih sedikit pencerahan, saran lah sebagai, kita katakanlah Zini sudah termasuk influencer di dunia gaming ya, untuk kawan-kawan yang baru mau mulai sebagai newbie dan juga buat kawan-kawan sejawatnya Z, coba boleh disampaikan ke kawan-kawan.
Buat teman-teman kalau emang udah berniat jadi mau fokus ke game, mungkin bisa sering-sering latihan. Terus kalau emang gamenya harus ngetim ya mungkin bisa cari teman-teman yang satu visi misi biar bisa ngeraih juara lah istilahnya, ngeraih visi misi, tujuan goals dari tim itu bisa tercapai. Kalau nggak satu visi misi tuh nanti gampang bubar, banyak nggak drama solid ya. ya. Terus gak enak gontok-gontokan. Ntar gitu gara-gara game lu gontok-gontokan kan Malah gitu. musuhan. Nah kan gak keren banget. Nah kalau milenial kan harus open minded ya kan. Nah jadi buat kawan-kawan sekalian sama sih, semua pekerjaan harus dilakukan dengan sepenuh hati, harus benar-benar mau melakukan itu dan jangan sampai kita melewatkan apa yang jadi kewajiban. Terima kasih banyak sih buat inspirasinya hari ini, dan kita Sama-sama. sangat merasa wow ternyata seorang gamers itu punya sisi-sisi positif loh, nggak cuma negatif aja dari sosok Z. Thank you so much buat kawan-kawan yang udah nonton di YouTube-nya BCH. Jangan lupa untuk selalu stay tune di YouTube-nya BCH yang dimana insya Allah bisa menginspirasi para kaula muda dan juga para masyarakat Bojonegoro. Jangan lupa untuk selalu datang ke channel YouTube BCH dan juga selalu pantengin nih yang dimana Tessa jadi hostnya podcast ini loh, dimana jadi kreatif milenial Bojonegoro. Dan terima kasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Thank you Zee. Iya, sama-sama.